warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rozaldin dengan NIM 9011118041. Di sini saya akan menjelaskan akad ijarah, yang mana akad ijarah merupakan salah satu akad jual beli dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ijarah dalam bahasa ijarah secara bahasa bermakna jual beli manfaat, yang mana ulama Hanafiyah mendefinisikan akad ijarah sebagai sebuah akad kemanfaatan dengan adanya kompensasi. Ketentuan ijarah sama dalam ketentuan jual beli. Kemudian ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwasanya akad ijarah adalah akad atas kemanfaatan yang tertuju pada sesuatu yang mubah dan dapat dipertukarkan dengan kompensasi yang sudah diterapkan. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwasanya akad ijarah adalah pemindahan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang mubah dengan durasi waktu diketahui dan kompensasi yang sesuai. Definisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan juga oleh ulama Hanabilah. Nah, dari beberapa definisi di atas, secara garis besar akad ijarah adalah akad menjual manfaat dari barang. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan menggunakan akad ijarah pada suatu benda, contohnya pada pohon atau anggur untuk menggunakan buah, atau ijarah kambing untuk diambil susunya, dikarenakan hal ini dilarang karena buah dan susu merupakan bentuk fisik yang dapat dijual belikan. Nah, dalam akad jual beli termaksud akad ijarah tidak terlepas dari rukunan syarat. Nah, terkait dengan rukunnya, jumhur ulama menyepakati bahwa akad ijarah memiliki empat rukun. Yang pertama al-mutaqidaini, yang kedua syighah, ijab dan qabul, yang ketiga upah, yakni pembayaran terhadap barang, yang keempat manfaat. Selanjutnya syarat akad ijarah. Secara umum syarat dalam ijarah sama dengan jual beli, yaitu yang pertama wujud, yang kedua berlaku atau nafas, yang ketiga validatas atau syahihah, dan pengikat atau luzum. Nah, saya akan menjelaskan mengenai syarat dalam akad ijarah. Yang pertama syarat wujud dalam akad ijarah. Akad ijarah menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak tidak waras alias gila. Akad ini juga tidak sah bagi seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah sebuah sifat yang ditunjukkan kepada seorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini ulama Hanafiyah menyatakan bahwa usia balik tidak termaksud dalam syarat wujud maupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang sudah mumayyiz dan menyewakan harta atau dirinya yang ketika itu ia mendapatkan izin dari walinya, maka akad ini sudah bisa dianggap sah. Yang selanjutnya syarat berlaku dalam akad ijarah. Nah, syarat berlaku dalam bahasa Arab yang biasa disebut nafaz
dalam akad ijarah adalah kepemilikan penuh dan perwakilan. Tidak boleh ijarah atas fadhul karena bukan pemiliknya penuh dan perwakilan yang sah. Yang mana fadhul di sini bermakna fadhul di sini adalah aktivitas jual beli di mana seseorang menjualkan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik barang tersebut. Nah, meskipun demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah memandang meskipun fadhul, akad ijarah tetap sah dan akan tetapi eksekusinya harus menunggu persetujuan si pemilik barang tersebut. Yang selanjutnya syarat validitas dalam akad ijarah. Terkait validitas dalam bahasa Arab yang disebut sebagai syahihah, setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya kedua belah pihak harus saling ridha. Yang kedua, objek akad harus manfaat yang jelas diketahui dan mencegah pada perselisihan. Yang ketiga, keterangan akan objek manfaat harus jelas dan tidak boleh menyewa dengan perkataan. Yang keempat, diharuskan manfaat dari objek ijarah bersifat mubah atau halal secara syara. Yang kelima, tidak menjadi fardu atau wajib suatu pekerjaan atas orang yang disewakan sebelum akad ijarah berlangsung. Yang keenam, tidak diperbolehkan bagi orang yang menyewa mengambil manfaat dari pekerjaannya. Yang ketujuh, diharuskan manfaat tertuju atas barang yang disewakan sebagaimana pemanfaatannya setelah akad ijarah. Nah, syarat upah dalam akad ijarah ada 2. Yang pertama, upah harus berupa harta yang jelas dan diketahui nilainya. Yang kedua, tidak dibolehkan upah kemanfaatan yang sejenis dengan objek akad ijarah tersebut, seperti membayar sewa dengan tinggal di rumah lain, tanggungan dengan tanggungan, penanaman dengan penanamannya, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya macam-macam akad ijarah. Yang pertama ijarah manfaat. Ijarah manfaat di sini saya akan berikan contoh seperti ijarah rumah, ijarah warung, ijarah kebun, ijarah binatang, dan barang tanggungan untuk ditanggungi membawa barang. Yang kedua, ijarah pekerjaan. Ijarah pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan kapan berakhirnya akad ijarah. Nah, di sini ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa akad ijarah dapat berakhir apabila terjadi meninggalnya salah satu meninggalnya salah satu ini yang melakukan akad. Yang kedua, ijarah akan berakhir dengan adanya ikalah, karena ijarah adalah muwadah harta dengan harta. Terus yang terakhir berakhir karena
barang yang disewakan rusak. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan dari akad ijarah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.